Kalau misalnya pola pikir kalian udah serba minimal, itu kalian bisa banget untuk memulai untuk jadi minimalis gitu. Hai The Queens, balik lagi di channel Shelly dan Gian. Dan kali ini guys, kita mau membuat konten yang unik sekali. Nih ya, dan keputusan kita berdua guys. Ya. Jadi kita berniat menjadi orang minimalis. Iya, minimalism. Iya betul, jadi Iya. sebelumnya kita juga udah mempraktekkan ini tapi nggak yang terlalu mendalam banget. Jadi Iya. kayak ya kita sebisa mungkin ngurangin perintilan-perintilan. Dulu aku zaman di kosan dan Gian juga di kosan ya Iya. waktu itu. Dan di situ kita kayak nggak terlalu serius gitu loh guys. Iya. Kayak cukup berlatih aja gitu. Dan lama-kelamaan pas kita udah nikah terus kayak kita pindah ke apartemen, ternyata kita punya banyak barang dan itu Iya. tuh cukup melelahkan kita berdua gitu. Ya, Dan- dan ini udah mau setahun kita Iya. bareng. Jadi aku ngekos dulu, Shelly dulu ngekos, barang-barang dijadiin satu. Wah. Dan Wah. makin banyak guys, jadi ini udah mau setahun, jadi kayak kita suka Iya. belanja segala macam, jadi numpuk semuanya jadi satu di apartemen yang nggak luas ini gitu. Iya, betul. Jadi kita udah cukup pusing, tapi kita tidak menyadari efek psikologis itu secara langsung setelah kita baca buku ini. Ini adalah buku dari Fumio Sasaki, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Setelah aku baca ini, aku kayak langsung mikir, oh mungkin aku tuh kayak lebih gampang down atau kayak bad moodan segala macam, bisa jadi karena kebanyakan barang juga guys. Dan itu emang ternyata ada pengaruhnya. Nah, jadi sayang, bisa jelasin dikit nggak tentang minimalisme itu apa sih? Oke, jadi minimalisme itu lawannya maksimalisme. Nah, jadi orang-orang yang minimal, yang minimalis itu biasanya mempunyai sedikit barang-barang. Tapi nggak cuma barang-barang doang, aspek kehidupan mereka yang lain juga bisa mereka praktekkan gitu loh, pola minimalis mereka gitu. Jadi Oke. kita memindahkan tenaga kita, energi kita ke hal-hal yang lain yang lebih positif dan lebih bermanfaat untuk hidup kita, bukan untuk merawat barang atau Oh, kayak oke. numpukin barang kayak gitu. Jadi kita bisa menyalurkan kreativitas kita ke yang lainnya gitu. Ya. Dan emang manusia itu dilahirkan kan nggak bawa apa-apa ya guys ya. Jadi dilahirkan, diciptakan dengan seminimal mungkin gitu. Kita kan nggak oek-oek bawa baju dan tas Hermes gitu-gitu, enggak kan Iya, gitu iya, kan. benar. Jadi memang yang mengubah manusia itu sekarang itu adalah lingkungan sekitar sekarang. Jadi kayak gaya hidup, terus nilai diri, segala macam itu yang mengubah diri kita. Jadi kalau misalnya kita mengikuti alur itu, kita bakal stres sendiri gitu loh. Sama kayak misalnya baju atau sepatu, kita bisa bandingin diri kita sama orang lain. Ih, sepatu dia Hermes nih. Wah, sepatu dia merek Louboutin kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita belum mampu, kita kayak bisa stres sendiri karena kita berfokusnya sama barang, nggak sama yang lain gitu. Padahal orang-orang penting di dunia kayak misalnya Steve Jobs contohnya, dia tuh orang yang minimalis banget dan aku kagum banget sih pas udah cari tahu tentang Steve Jobs. Dia tuh jadi banyak waktu untuk itu mengembangkan perusahaannya. Jadi dia nggak milih tuh tiap pagi, gila gue pakai baju apa ya, segala macam. Iya, benar-benar. Jadi ini ada quotes yang cukup penting juga buat kalian dan kalian pasti akan mengakui ini. Lebih sedikit baju kalian, lebih sering kalian ganti-ganti baju. Lebih sedikit baju kalian. Pilihan baju kalian, Mm-mm. lebih sering kalian akan punya pilihan untuk ganti-ganti baju. Kalau semakin banyak baju kalian, numpuk tuh ya. Kalian tuh pasti kalau dikasih pilihan banyak banget, ujung-ujungnya yang dipilih itu aja. Gitu. Dan itu manusiawi. Ternyata bener, kayak udah ada penelitiannya gitu. Kalau misalnya kita ke supermarket terlalu banyak pilihan nih, misalnya pilihan selai gitu. Nah, itu udah ada risetnya gitu loh. Kalau misalnya ada 24 selai sama 6 selai, kita pasti lebih gampang memilih pilihan yang 6 doang daripada 24 gitu. Jadi sebenarnya itu sangat memudahkan hidup kita dan kita ingin menerapkan itu. Kayak misal baju aja, punya 6 baju sama 24 baju, lebih gampang milih punya 6 baju. Iya, dan kita lebih Ambil aja langsung pakai. lebih ganti-ganti gitu malah tiap hari. Iya, Kalau iya, 24 kayaknya kemarin udah pakai ini belum ya, nggak tahu. Iya. Jadi konsep minimalisme tuh ternyata luas ya. Bukan hanya sedikitnya barang, cuman bisa berdampak
positif ke hal yang lainnya gitu. Tadi bagus banget, kita jadi nggak habis waktu untuk merawat barang yang kita punya gitu. Bisa menggunakan waktu kita untuk yang lainnya daripada setiap hari harus ngelap-ngelapin barang, ngatur-ngatur barang yang berantakan terus, nggak rapih-rapih. Nah, mending bangun pagi udah rapih, nggak banyak barang, bisa langsung melakukan aktivitas yang bermanfaat. Betul, dan nggak dipungkirin semua manusia tuh suka minimalism sebenarnya. Kayak misalnya kalian ke suatu tempat yang banyak barangnya, sama ke suatu tempat yang rapi, bersih, clean, nggak terlalu banyak barang, pasti kita lebih suka milih itu kan. Iya. Gitu. Kayak di hotel gitu, kita nggak usah perlu repot gitu kan ngelihat barang-barang kita yang banyak banget. Jadi kecenderungan kita malah seperti itu. Jadi makanya kita buktikan ya Beb ya. Iya, betul. Kita buang-buangin nih barang. Nah, untuk membuang barang kita juga harus melatih diri kita gitu. Kita nggak boleh buang tuh bukan berarti kita buang ke tempat sampah, enggak ya guys. Kita juga bisa kasih ke orang lain, bisa jualin juga kayak gitu. Tapi untuk melepas barang itu kita psikologisnya harus bener dulu gitu. Jadi kita harus berniat banget. Jangan yang sok kreatif nih, misalnya ada toples nih nggak dipakai lagi, ini kayaknya bisa dipakai vas. Kita pilok sih, kayaknya lebih lucu. Jadi nggak jadi dibuang gitu. Itu sering banget sih, mendadak kreatif. Mendadak kreatif pas mau buang barang. Iya, jadi udah nggak kepake nih jelas. Kayaknya bisa nih dijadiin apa? Aku ada tuh satu contohnya, kabel saya. Stop kontak. Ada extension kabel itu yang isinya 5 colokan kabel. Nah, rusak nih stop kontaknya. Ya udah, stop kontaknya dibuang, kabelnya disimpan. Nanti aku akan beli stop kontak untuk nyambungin lagi. Sampai sekarang ada di situ terus. Tuh kan, dan nggak dipakai-pakai. Dan nggak dipakai. Ujung-ujungnya gitu. Beli yang udah jadi juga gitu. Jadi anggaplah gudang kalian tuh adalah toko-toko kayak Hypermart, Carrefour atau toko online. Jadi nggak usah buat gudang sendiri di rumah gitu loh guys. Iya, ujung-ujungnya nggak bakal dipakai. Butuh sesuatu ya, beli aja. Dan gitu. itu lebih hemat guys daripada kalian cuci mata taunya beli yang nggak dibutuhin. Itu tuh kayak lebih boros gitu loh. Dulu aku juga cari tahu banyak tentang minimalism dan banyak nonton video orang Indonesia ataupun orang luar negeri yang menerapkan minimalism, dan sempat menerapkan itu juga, cuman emang agak susah ya karena kita memang sangat dikasih pola hidup yang konsumtif sekali gitu. Betul. Jadi iklan-iklan, terus teman-teman kita, media sosial itu membuat kita jadi lebih konsumtif, lebih kompetitif, yang nggak penting sebenarnya gitu ya, untuk beli-beli barang yang terbaru, yang paling bagus, yang paling apalah gitu. Sebenarnya itu nggak masuk akal lah kayak gitu. Jadi kita mau melakukannya lagi berdua. Jadi habis ini kita akan syutingin beberapa tempat apartemen kita yang penuh dengan barang-barang. So ini kalian bakal pusing sih liatnya, yang bener-bener berantakan banget gitu. Aku pun udah kayak tiap hari bad mood ya Beb. Iya benar. Ya bener-bener kita ngaruh banget ke kita sih. Jadi gitu. Gila, aduh. Terus kayak harus beres-beres, kayak ada tanggung jawabnya banyak. Jadi kita pengen meminimalisir tanggung jawab itu. So, yuk kita lihat sekarang. Kita lihat langsung guys. Dimulai dari atas itu guys, kalau kalian ingat banyak sekali kardus-kardus. Iya. Nih, nah, ini juga di dalam. Banyak banget. Tuh, banyak banget. Banyak sekali barang-barang. Jelas gitu, terus dus-dus gitu loh. Aku kayak pengen buang-buangin, toh juga nggak bakal kita jual ujung-ujungnya. Kita tuh kayak, oke, kita simpen box ini, nanti aja kali aja kita bisa jual. Kayak gitu. Terus di sini, nih guys, ini banyak banget sepatu, tas segala macam. Terus di sini, ini tuh perintilan yang paling gak jelas sih menurut aku di sini tuh. Kayak coba deh, apa sih baterai segala macam kayak gitu. Baterai oke lah ya, yang lain tuh souvenir kayak gitu tuh nggak jelas ya banget sih. Terus di sini guys, di sini bagian sepatu Gian yang Gian akan sortirin juga, katanya mau dikasih temen-temennya. Kita tuh harus merelakan gitu loh barang kita, kayak jangan terlalu sayang gitu. Tuh sepatu-sepatu yang aduh dipakainya juga kayaknya sebulan sekali belum tentu. Gitu. Iya. Terus udah, kita lanjut ke sini. Tada! Ini dia. Ini dus-dus yang kita sayang banget buangnya, padahal ini juga barangnya entah di mana juga aku nggak tahu gitu loh guys. Jadi ya udahlah ya, ntar kita bakal sortir. Terus di sini juga buku-buku bakal aku kurang-kurangin, yang kayak nggak pernah aku sentuh sama sekali bakal aku kasih ke orang gitu. Terus kayak pernak-pernik yang kayak kurang penting itu juga aku mau ngurangin. Terus di sini guys, di bawah-bawah sini juga banyak banget barang. Ini juga aku bakal ngurangin ya, apa banyak banget parfum nggak kepake, nggak pernah dipakai. Terus di sini kaos kaki sebanyak ini guys. Iya, kalau dipakai seminggu, misalnya seminggu dipakai semua, nggak mungkin kita bisa pakai semuanya gitu loh guys. Ntar juga bakal ada laundry baru yang masuk,
kita pakai yang atas lagi gitu. Jadi nggak jelas gitu bakal kita Nih ada sepatu lagi di sini. Nih sepatu lagi. Ini bener-bener deh, aku kayak goalsnya sepatu kita cuma dikit banget di sini. Sepatu, sendal. Ini sampai kalau ada orang bertamu juga dia nggak bisa naruh sepatu di sini ya. Terus ribet banget guys kalau misalnya aku lagi syuting nih di sini. Ini tuh harus disingkirin dulu gitu loh, ribet banget sumpah, aku kayak stres ya udah. Ini goals aku cuma naruh sepatu 2 pasang gitu, punya kamu, punya aku, sisanya taruh di situ gitu. Iya. Nah, terus habis itu ini juga aku beli kayak ginian tuh nggak penting gitu ya. Dan ini kayak apa ya, nambahin beban aku untuk nyuci gitu kan. Gak jelas deh ini keranjang-keranjang dari Hampers tuh aku simpenin guys. Nih Nah, aku karena lucu, Ih, lucu bisa nih. mendadak kreatif. Mendadak kreatif gitu kan. Nanti kita jangan kayak gitu tuh pas beres-beres nih. Wow. Berantakan banget. Terus kita nggak pernah pakai guys, kayak tupperware-tupperwarean gini paling kayak nyokap kan yang make gitu. Terus ini bumbu berantakan banget, mie goreng yang udah kadaluarsa gitu kan. Terus kayak ya udah gitu. Ini tuh kita udah serapih mungkin ya. Cuman setelah kita teliti lagi, wow gitu. Tuh di atas juga masih ada tuh guys. Tuh, ya ampun. Kardus-kardus lainnya. Wow. Ada helm. Iya, nih helm nggak pernah dipakai langsung umur hidup kita di sini. Kenapa nggak pernah dipakai? Karena kita nggak punya motor. Ya udah. Jadi kita nggak punya motor tapi punya helm. Kita Hebat, mendingan beli nanti pas udah punya motor, udah gitu aja. Itu jawabannya. Ini udah kita gibahin ke siapa gitu. Terus ya udah, ini kayak stokis yang lama banget perputarannya. Dan stok itu ternyata adalah perbuatan yang apa, Beb? Egois. Dan aku baru tahu itu. Iya. Tada! Mentok guys, Ini mentok atas, bawahnya mentok juga. Gila sih. Ini juga, Tuh, ini kita punya keset banyak banget ya. Dan perputarannya nggak yang terlalu pas gitu loh. Jadi ya udah kita kurang-kurangin juga. Harus dikurang-kurangi. Dan di atas ini nih ada box-box kayak gini nih. Ini juga bakal aku buang-buangin. Ini Box kan, yang dibuang karena mahal gitu kan. mahal. Terus kayak luxury gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak ada luxury di minimalis. Jadi ya udah kita masuk. Ini ada begini-begini, nggak tahu kita pertimbangkan nanti dibuang atau enggak, bagus atau enggak. Ini dia kotaknya udah kita siapkan. Ini kotak untuk kita taruh barang-barang, jadi 2. Satu mau aku taruh ke rumah. Satunya mau aku jual-jualin atau aku kasih ke siapa gitu. Nah, ini juga jadi lemari Shelly itu udah lihat. Aku udah nggak mood banget guys untuk cari. Ini kalau baju. Sherry nyari baju ya guys. Gini dia. Terus gini. Mana baju kemana nih? Udah. Jadi ini udah lemarinya kecil terus barangnya banyak banget dah. Males kan nyari yang mana baju yang mau dipakai gitu. Iya, males tuh. Buka sayang, buka ini. Kamu harus buka nih yang gila. Celana jeans ada berapa tahu, banyak banget ya. 7 kali ya. Padahal kakinya cuma 2. Gimana makainya gitu kan? Nah, jadi ini akan dikurang-kurangin. Bener-bener jeans yang kita suka dan nyaman dipakai akan kita simpan. Ya ampun, sampai nggak bisa ditutup nih. Ya udah, nanti aja. Itu sama itu rok-rok gitu, penuh juga. Ini rok-rok kan? Iya. Tuh. Wow, mantap. Sebelahnya. Sebelahnya guys. Nih. Nah, tuh udah kayak penuh banget gitu. Terus bawahnya juga tuh, berantakan banget. Iya. Kayak gitulah ya. Kita sortir semua. Tuh di atas tuh juga nggak penting, disimpan aja gitu, nggak pernah digunakan gitu. Terus di sini nih tas aku kayak bermeditasi selama berhari-hari untuk menyisakan tas yang mana, karena aku sayang sama semua tas ini guys. Gila guys. Dari dulu udah aku bilangin, bukannya kita minimalism, jangan beli tas lagi. Kamu kan udah punya backpack yang Fendi, tapi yang kayak gini belum punya. Belilah yang Bonia, sama-sama backpack. Tapi kan satu merek nggak ada 2 gitu. Kalau gitu aku juga gitu ya. Enggak. Oke, lanjut. Lemari Shelly jadi ada 2. Ya, lemari aku ada 2. Satunya nih untuk pakai pakaian dalam. Terus baju-baju gym nih juga udah penuh banget. Ini juga nih baju tidur nih guys, penuh banget. Tuh, gimana coba ngambilnya tuh? Kadang ini suka kebuka sendiri guys, kayak serem dong saya. Creepy gitu, iya. Kebuka sendiri ngok gitu gara-gara saking penuhnya. Dia kayak udah nggak berhasil menampung semuanya gitu. Terus ini karena tukang dagang aksesoris, kadang yang edisi lama itu nggak kepake karena kan aku promo yang baru-baru ya. Nah itu juga aku bakal kasihin sih gitu. Iya. Itu juga tuh sayang di ujung. Apa ya? Tuh. Ih. Gimana itu sayang? Nah kalau ini
udah aku minimalisir. Beneran sumpah. Ini udah aku minimalisir banget. Jadi catokan yang kayak gini ini satu hair dryer satu gitu udah kayak minimal banget, ini nggak usah diapa-apain. Lanjut kita ke kamar mandi guys. Oke, yuk. Kamar mandi favorit. Kamar mandi itu juga banyak banget perintilannya nggak jelas, terutama perintilanku sih. Nih, tuh. Ini banyak banget guys. Tuh guys, tuh. Ini mulai sekarang aku memakai sampo yang sama kamu, biar nggak usah beli dua. Gimana? Oke. Boleh? Deal. Tas. Terus yang di bawah guys, nih. Tuh gila banget guys isinya, udah nggak beraturan lagi. Tuh. Ini adalah contoh membuat gudang sendiri di rumah guys. Betul, padahal ada gudang besar di supermarket. Iya. Nah, kita suka kayak tergiur gitu, ada buy one get one atau buy one get two sayang. Kalau buy one get two sama. Iya. Kayak harga gini normal. guys, kayak gini. Tuh. Nah, jadi ini semua lah kita beli, nggak tahu akan terpakai atau enggak. Iya. Masukin semua sini. Ini dari 2 tahun lalu aku ke Korea, ini isinya masker Korea yang nggak pernah aku pakai guys. Iya. Jadi dan setiap ke tempat-tempat skincare tetap tertarik lagi. iya bener ya, kenapa ya gitu? Kenapa ya? Sumpah. Wanita komen di bawah, bantuin aku. Iya, jadi tuh kan kita sortir semuanya. Terus ini juga terlalu banyak, kayak conditioner aku ada 3 gitu. Hah? Iya. Pantes aku nggak dapet tempat di situ. Ya udahlah ya. Oke, jadi kita akan beres-beres. Dan setelah kita beres-beres, kita akan tunjukin barang-barang apa. Kayak kalian kali aja ada yang mau minimalism juga, dan kita akan kasih tips barang-barang apa yang pertama banget kalian harus buang dan yang lain-lain gitu. Iya, betul sekali. Oke, kita lihat ya before afternya yuk. Let's go. Oke guys, sekarang udah jam 11 pagi besokannya. Jadi ini kita belum kelar. Ini banyak banget guys. Ini tuh barang yang mau dikasih ke Aurel, pokoknya ke rumah. Terus ini ada barang-barang yang mau dikasih ke rumah Gian yang Bogor, segala macem yang mau dijual. Terus ini sampah. Jadi kemarin tuh ada sampah beginian tuh 3 plastik guys. Ini tuh sampah gede banget. Nah ini tuh kemarin ada 3 plastik kita buangin, saking banyaknya sampah di rumah kita nggak sadarin tuh. Terus ini udah kosong dan kita mau lanjut ngeberesin, masih banyak tuh. Jadi ya yaudah, semangat. Jadi setelah kita 2 hari full. Iya 2 hari full loh. Beres-beres apartemen kecil ini. Apartemen kecil loh. Apartemen kecil. Kalau rumah gimana coba? Makanya menghabiskan 3 kantong besar. Oh enggak beb, kantongnya tuh 5 kalau nggak salah. Yang hari pertama 3, terus hari kedua 2. 5 ya? Iya. 5 kantong sampah Gede yang besar banget. itu. Berapa senti itu? Ntar kita kasih tahu. Iya, yang di gede sini ya. banget itulah ya. Terus kantong-kantong kecil yang juga tidak kita hitung. Iya benar. Terus 2 kontainer 125 liter untuk menyingkirkan barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan lah ya. Iya, nggak dipakai. Kita bisa hidup tanpa mereka. Bener, kita bisa hidup tanpa mereka. Dan hidup kita malah kayak tadi pagi itu aku bangun tuh kayak aduh lega banget, iya, lega ngeliat banget. semuanya gitu. Semuanya tertata rapi, tidak banyak pernak-pernik, hanya yang dibutuhkan aja. Terus kita rapihkan semuanya. Dan satu yang bagus itu katanya merapikan sama minimalis tuh beda ya. Beda. Jadi kalau merapikan barangnya ada, dirapi-rapiin. Dan kalo, kalian berkala melakukan itu. Setiap hari juga rapi-rapi gitu. Kalau minimalis nih enggak ya. Enggak, dan itu adalah pola pikir guys. Jadi gini, banyak banget yang nge-DM aku, Beb.
kapan ya aku bisa minimalisir kayak kakak gitu, bisa hidup minimalis, gimana ya cara memulainya segala macam. Nah jadi itu gampang banget guys, caranya tuh tinggal pola pikir kalian aja gitu. Kalau misalnya pola pikir kalian udah serba minimal, itu kalian bisa banget untuk memulai untuk jadi minimalis gitu. Iya, jadi keuntungan minimalis juga kita bisa membeli barang yang berkualitas tanpa ragu. Contoh mudahnya yang kita pakai nih, misalkan jam tangan. Jam tangan bagus kalau punya 1 atau 2 aja mungkin gitu. Tapi ya beli sekalian yang bagus, berkualitas, dipakainya juga nyaman kan, biasanya kalau barang berkualitas, dan tiap hari kita pakai awet gitu. Kita nggak bingung tiap hari pakai jam tangan yang mana ya, tapi semuanya yang kita punya tuh murah gitu, atau enggak kualitasnya biasa, mending punya satu yang bagus tapi tiap hari kita pakai. Misalnya kalian sortir ya barang kalian dari ujung rumah kalian gitu ya, atau kamar kalian gitu, kalian liatin ini yang kira-kira nggak butuh, itu kalian langsung singkirin. Taruh aja di box, kalau kalian sayang untuk buang bisa disumbangin, bisa dikasih orang atau dijual gitu. Dan jadinya yang ada di kamar kalian tuh yang bener-bener kalian pakai aja. Nah kita mungkin bisa sharing Beb tadi gimana caranya kemarin kita singkirin barang itu, dan dari hal yang apa dulu gitu. Jadi kita bener-bener barang-barang yang tidak pernah kita pakai sama sekali itu udah pasti disingkirkan. Souvenir itu dipajang doang, nggak dipakai, menemuin tempat buang. Terus apalagi pajangan-pajangan. Iya, pajangan-pajangan yang kita sangka dulu tuh lucu, ternyata tuh ngeriuhin mata kita gitu kan. Suka kan di meja taruh pajangan. Atau kita dikasih orang terus sayang untuk kita buang atau kasih ke yang lain, kita pajang gitu. Iya, padahal lebih bagus meja kosong gitu. Paling aksesoris 1, tanaman misalkan, udah 1 aja, nggak usah ditambah yang lain-lain gitu, itu dibuang. Baju-baju yang jarang dipakai, dari ujung kaki sampai ujung rambut biasanya ada tuh, mulai sepatu, kaos kaki, celana, pakaian dalam, baju, aksesoris rambut. Kalau aku misalkan wax atau pomade gitu, buang-buangin, tinggalin 1 aja. Iya. Dan untuk selanjutnya kita tidak akan stok barang guys. Jadi kalau misalnya stok, kita tuh menyadari waktu kemarin beres-beres itu kita ngelihat gila ini masih ada stok ini, dan kita nggak tahu, dan kita selalu beli itu guys. Bisa jadi itu terjadi di kalian juga gitu. Karena kita punya ide aja pas lagi shopping kan, kayak ini kayaknya bisa jadi stok. Taunya kita lupa kita punya stok itu gitu. Jadi mendingan pas udah mulai agak habis, ya udah kita beli 1. Nanti kayak gitu lagi, kita beli lagi gitu guys. Teorinya juga mengatakan walaupun kita membeli dengan maksud tujuan yang biar dapat barang yang lebih murah, itu nggak seberpengaruh itu gitu kan ya. Nah sayang banyak nggak? Kan kamu sering update nih di IG story kamu, banyak yang nanya nggak? Kan kamu influencer, gimana bisa hidup minimalis kalau jadi influencer? Karena kan pakaiannya diperhatikan, dan terutama pakaian lah ya, outfit kamu tuh gimana nanti gitu. Oke, aku tuh termasuk yang suka outfit yang oke ya kayak gitu. Jadi bukan yang cuek-cuek amat, juga nggak yang terlalu fashionable banget. Jadi aku tuh cari jalan tengahnya gitu loh guys. Aku juga tetap pingin tampil yang berbeda-beda tiap hari. Nah caranya adalah aku menyisakan baju-baju yang basic untuk aku pakai daily, dan juga untuk daleman. Nih misalnya yang aku pakai sekarang, ini aku daleman ini kan warnanya putih ya, terus kayak bawahan aku juga warnanya putih. Warna putih itu kan warna basic gitu ya. Terus outernya aku bisa ganti-ganti yang lain. Nah caranya ganti-ganti gimana, orang udah minimal gitu kan yang di dalam lemari. Nah jadi aku sewa Beb, aku mulai sewa. Nah, sewa itu ternyata jauh lebih menguntungkan banget, dan sekarang udah banyak banget aplikasi yang oke untuk nyewain baju dari desainer-desainer yang oke juga gitu. Jadi aku nggak perlu repot ngerawat barangnya, nggak perlu laundry juga, mereka yang laundryin kayak gitu, dan kebersihannya terjaga segala macam. Mereka juga sanitize segala macam. Jadi mereka yang rawat, aku bisa ganti-ganti gitu. Jadi orang nggak terlalu notice gitu kalau aku pakai berulang. Tapi kalau misalnya aku ada syuting atau segala macam, ya aku tinggal sewa aja. Terus habis itu aku nggak bingung mikirin nanti habis ini diapain. Soalnya aku biasanya guys punya kebiasaan, aku belanja cuma dipakai sekali atau 2 kali lah maksimal untuk di video. Terus biar kalian ini nggak notice, aku kasih Aurel misalnya, atau aku ini kan ujungnya boros ya kayak gitu. Iya, karena beli ya. Kok ini sewa, kita balikin lagi. Udah gitu. Jadi sebenarnya itu jauh lebih hemat ya daripada kita harus beli. Jauh banget sayang. Kalau dibudgetkan sebulan sewa sama sebulan beli baju akan jauh lebih hemat sebulan sewa. Dan plusnya lagi kita nggak perlu storage untuk nyimpan barangnya. Ini berlaku juga walaupun punya rumah ya nanti. Maksudnya kalau
ada space yang gede. Kadang orang menyalahartikan minimalis tuh cocok untuk orang-orang yang tinggal di apartemen aja atau kayak gitu. Enggak guys, jadi orang yang punya space besar juga kalian akan jauh lebih lega ngelihat space itu kosong daripada banyak barang gitu loh guys. Jadi tetap aja space gede tuh bukan berarti kalian harus naruh barang di situ. Jadi pola pikirnya dulu sih. Dan aku rekomen banget sih buku yang aku baca itu. Ntar aku bakal cantumin di sini. Nah, kalian juga bisa beli sih, dari itu bacaannya juga ringan. Jadi kalian kalau misalnya pingin tahu tentang minimalis, karena aku nggak akan bisa sharing semuanya gitu loh. Betul. Paling kalau misalnya kalian mau update, lebih update-nya lagi, aku udah ada bikin highlight di Instagram Shelly C, kalian bisa cek di situ. Ya, oke. Jadi kenapa kita juga sharing ke media sosial, ke YouTube, biar kalian bisa ada referensi tentang minimalis dan mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Dan satu lagi yang diingatkan juga sama buku yang Shelly baca itu, ada keuntungannya dengan kita mengupdate ke sosial media, YouTube, Instagram, atau yang lainnya yang lagi ngetrend sekarang, itu kita membuat komitmen kepada diri sendiri gitu. Jadi kita memberitahu ke followers kita, subscriber kita kalau kita menerapkan minimalis. Jadi kita diingatkan lagi. Misalkan kita mau beli, aduh, jadi ingat kan gue lagi menerapkan minimalis dan orang-orang tahu tentang hal itu. Kita menerapkan minimalis, kita jadi teringat, nggak jadi beli barang yang tidak dibutuhkan. Guys, tapi excuse ya guys, satu barang guys, satu tas aku tuh pingin banget tapi nggak tahu sih kapan bisa belinya gitu. Jadi ada ya guys, satu lagi nanti aku beli. Aku juga deh, satu lagi deh, tas deh. Gimana guys? Semuanya jadi excuse nanti kan. Enggak, ini beneran ini. Kamu tahu kan tas yang goals aku. Itu udah dari 2 tahun lalu, Beb. Berarti aku bener-bener pingin. Berarti udah nggak ada kok dari 2 tahun lalu ada tasnya. Itu signature. Oh iya, kayak coklat signature di Starbucks. Oke deh guys, nanti kalau misalnya kalian suka ya video tentang minimalis gini, aku akan jelasin lebih lengkap. Ini kayak aku tuh ngomong aja nggak putus gitu, berapa ya gitu. Jadi dan kayak, ini udah berapa menit nih video kita? Video kita lama banget. Ntar ya nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau misalnya kalian pingin tahu lebih detail, kalian komen di bawah. Ntar kita bakal bikinin ya Beb videonya khusus untuk teorinya gitu. Ngobrolnya tentang minimalis. Kalau ini kan ada before afternya nih, ruangan kita, kamar kita, segala macamnya. Kalau nanti mungkin bisa Q&A, bisa juga membahas teori minimalis ini yang berdasarkan sudut pandang kita lah ya. Oke The Gwins, makasih udah nonton ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, khususnya kalian juga yang rumahnya udah jadi stok barang. Iya, box-box di mana-mana gitu ya, kayak kita dulu. Oke deh guys, thank you The Gwins. Dah, see you next video dah.